Sebelum membahas jauh mengenai sejarah ejaan bahasa Indonesia, kami mau menjelaskan secara singkat tentang ejaan itu sendiri. Salah satu sifat bahasa adalah berubah. Perubahan itu bisa karena pemakaiannya, baik karena kesepakatan atau keterbiasaan. Bisa juga karena kemauan pemerintah ataupun kebutuhan lainnya. Salah satu yang bisa berubah dari bahasa adalah ejaan. Apa sih ejaan itu? Ejaan itu adalah kata turun dari kata eja yang ditambahkan imbuhan an. Kalau kita cek di Kamus Bahasa Indonesia, ejaan berarti pelafalan, pelafazan, pengucapan, ataupun penyuaraan, serta penyebutan suatu huruf atau kata. Intinya ejaan adalah bagaimana kita mengucapkan secara lisan sebuah kata ataupun kalimat. Ejaan sendiri diatur dalam kaidah berbahasa baku, termasuk di dalam bahasa Indonesia. Jadi, ejaan tidak hanya diatur dari segi cara pengucapan, tapi juga cara menulis dan penggunaan tanda baca. Ejaan Van Ophuijsen 1901 sampai 1947. Ejaan Van Ophuijsen atau ejaan lama adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Melayu dan kemudian bahasa Indonesia pada zaman kolonialisme Belanda. Ejaan ini digunakan untuk menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Ada 3 ciri penanda lingual ejaan Van Ophuijsen, yaitu 1. Penggunaan huruf J dibaca menjadi Y, penggunaan huruf O dibaca menjadi U, penggunaan tanda akritik meliputi tanda koma, ain, dan krema. Huruf hidup yang diberikan aksen krema atau di titik di atasnya seperti A, I, E, dan O, menandai bahwa huruf tersebut dibaca sebagai satu suku kata, bukan di viatok, sama seperti ejaan bahasa Belanda seperti saat ini. Kebanyakan catatan tertulis bahasa Melayu pada masa itu menggunakan huruf Arab yang dikenal sebagai tulisan Jawi. Ejaan ini akhirnya digantikan oleh ejaan Republik untuk bahasa Indonesia pada 19 Maret 1947. Ejaan Sewande Republik 1947 sampai 1972. Ejaan Republik atau ejaan Sewande adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Ejaan ini biasa dikenal sebagai ejaan Sewandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu, yang mengumumkan berlakunya ejaan tersebut. Ejaan ini menggantikan ejaan warisan masa kolonial yang sebelumnya digunakan, yaitu ejaan Van Ophuijsen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. Terdapat beberapa ciri penanda lingual dalam ejaan Sewandi, yaitu penggantian huruf OE menjadi U, bunyi senta ditulis dengan K, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, dibedakan antara penulis di awal dan sebagai kata depan. Ejaan ini muncul karena dilatar belakangi adanya keinginan para cendekiawan dan budayawan Indonesia yang hadir dengan Kongres Bahasa Indonesia 1 untuk melepaskan pengaruh kolonial Belanda terhadap bahasa Indonesia. Saat itu, Sewandi selaku Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan memutuskan untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan pengganti itu disebut dengan ejaan Sewandi dan atau bisa disebut dengan ejaan Republik. Disebut ejaan Republik karena ejaan tersebut lahir setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Ejaan ini berlaku sampai tahun 1972, lalu digantikan oleh ejaan yang disempurnakan. Pada mana Menteri Mansuri Saleh pada masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 23 Mei 1972 mengesahkan penggunaan ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia yang menggantikan ejaan Sewandi. Sebagai Menteri, Mansuri menandai pergantian ejaan itu dengan mencopot nama jalan yang melintas di depan kantor departemennya saat itu dan mengubahnya dari Jalan Cilacap menjadi Jalan Cilacap. Contoh ejaan Sewandi atau Republik. 1. Kabarat-baratan menjadi kebara-baratan. 2. Bajaj menjadi bajai. 3. Soempah menjadi sumpah. 4. Berakit-rakit menjadi bekerja keras. Pemuda menjadi pemuda. Tempoe menjadi tempo. Berkorban menjadi berkorban. Jatuh menjadi jatuh. ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan sejak 19 Agustus 1972 oleh Presiden Soeharto. Sejak itulah muncul perubahan signifikan
pada ejaan kita hingga saat ini. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang disingkat EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015 dan kembali berlaku sejak 2022. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Swewandi dan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Menurut Juanda, CC, dan Nani dalam pembinaan bahasa Indonesia 2017-19. Ejaan yang disempurnakan kini telah digunakan sebagai acuan penulisan dalam bahasa Indonesia. EYD kini telah diberlakukan dan diresmikan pada masa pemerintahan Soeharto, tepatnya 26 Agustus 1976. Pemberlakuan pemakaian EYD terkuat dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. EYD merupakan ejaan yang berlaku pada tahun 1972. Ejaan tersebut merupakan pengganti dari beberapa ejaan yang mendahulunya seperti ejaan Republik dan Swewandi. Perbedaan dengan ejaan sebelumnya. Yang pertama, TJ menjadi C, yaitu dejuji menjadi cuci. Yang kedua ada DJ menjadi J, dejara menjadi jarak. Yang ketiga ada J menjadi Y, yaitu saja menjadi sayang. NJ menjadi NY, jamu menjadi nyamuk. SJ menjadi SY, sejarat menjadi syarat. Yang terakhir ada CH menjadi KH, yaitu asyir menjadi akhir. Beberapa kebijakan baru yang ditetapkan dalam EYD antara lain huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Yang kedua, huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata Furkan dan Xenon. Awalan di dan kata depan di diperbolehkan penulisannya. Kata depan di pada contoh di rumah, di sawah, penulisannya dipisahkan dengan spasi. Sementara di pada dibeli atau dimakan ditulis serangkai dengan kata yang mengintainya. Yang ketiga, kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah penulisan huruf termasuk huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, penulisan tanda baca, penulisan singkatan dan akronim, penulisan angka dan lambang bilangan, dan penulisan unsur serapan.